Bagaimana hati itu terisi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai di dalam hati itu ada dominasi nafsu, ada akhlak yang jelek di dalam hati. Mereka berusaha untuk mengeluarkan, yaitu bentuk-bentuk daripada kotornya nafsu atau akhlak yang jelek dari hati. Sehingga ketika mereka sudah bersih, sudah suci, wa tasyruqu anwarul haqiqah, maka keluarlah cahaya haqiqah itu. Dan itu tidak ada lain caranya, hati kita harus ditasawufkan, harus dibersihkan. Wa kana a'dhamu ma sunifa fihi al-hikamul athaiyah. Wa kana a'dhamu ma sunifa fihi al-hikamul athaiyah. Bahwasanya yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar apa yang telah dikarang di dalam ilmu tasawuf itu adalah al-hikamul athaiyah. Jadi hikam athaiyah adalah satu karya yang paling monumental, yang paling agung di dalam ilmu tasawuf. Ya. Karangan yang paling agung itu. Kalau istilah dalam bahasa sekarang adalah bestsellernya. Bestsellernya daripada kitab tasawuf itu adalah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka itu beliau menyebutkan wa kana a'dhamu ma sunifa fihi al-hikamul athaiyah. Jadi yang paling agung karya, ya, karya paling agung di dalam ilmu tasawuf itu adalah Hikam al-Athaiyah. Di mana kalau Anda ingin tahu bahwa Hikam al-Athaiyah yang merupakan karya yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana matanya ini kemudian disarai oleh Ahmad Ibnu Ajibah yang disebut dengan kitab Iqadul Himam. Ya, Iqadul Himam, membangkitkan semangat. Jadi kitabnya membangkitkan semangat untuk membersihkan hati. Inilah nama kitab syarah daripada kitab Hikam. Ya, yang mana kita nanti akan mengkajinya adalah mengaji kitab Iqadul Himam. Dan dari sinilah, ya, para ulama-ulama kita itu belajar bagaimana menjadi sufi yang baik, sufi yang betul-betul sufi. Maka dipastikan ulama-ulama kita dulu itu tidak pernah lepas dari mengkaji kitab Hikam dan termasuk mengkaji kitab Iqadul Himam. Karena kitab ini, saya kasih informasi bahwa kitab Hikam ini termasuk Iqadul Himam ini lahir allati hiya mawahibul laduniyah. Ini merupakan satu mawahibul laduniyah, peparing-peparing yang bersumber dari Allah, yang berasal dari Allah, yang disebut dengan karya laduni ini. Karya yang memang merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Athaillah. Jadi Hikam Athaiyah itu bukan sembarang kitab, bukan karya pikir, bukan karya akal, tapi karya dari hasil tasawuf, karya yang dilahirkan dari hati yang murni, hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang murni ini akan melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa. Karena dari sanalah bahwa sumber ilmu itu akan bisa kita minum, akan bisa kita ambil. Makanya penting kita itu untuk mensucikan hati, penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya bertakwalah kepada Allah, bersihkanlah hati kita semua. Insyaallah kita semua, kalian semua akan diajarkan oleh Allah, diberikan ilmu-ilmu oleh Allah, yang mana ilmu itu tidak perlu diajari dengan cara atau melalui akal, akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Di samping bahwa Hikam Athaiyah yang bersumber dari mawahibul laduniyah, ia juga merupakan wa asrar rabbaniyah, merupakan ilmu yang bersumber dari rahasia-rahasia ketuhanan. Rahasia-rahasia ketuhanan. Nataqat biha afkaru qudusiyah,
Di mana natakot biha? Natakot adalah mengucapkan, yang membicarakan biha melalui mawahibul laduniyah, apa afkarun qudusiyatun, yaitu pikiran-pikiran yang bersifat suci. Dari situlah kemudian orang itu pikiran-pikiran suci, pikirannya bersih, pikirannya jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran pikirannya. Dan tentu yang dibicarakan pun adalah hal-hal yang suci karena lahir dari pikiran, dari hati yang suci. Natakot biha afkarun qudusiyah. Jadi natakot bicara biha melalui mawahibul laduniyah, apa afkarun qudusiyatun, yaitu pikiran-pikiran yang bersifat suci. Wa asrarun jabarutiyah, dan rahasia-rahasia yang bersifat jabarut. Artinya bagaimana? Saya simpulkan bahwa Hikam Ibnu Athaillah itu lahir dari produk tasawuf, produk dari seorang sufi yang selalu menjaga hatinya, konsistensi hatinya dijaga, sehingga ketika sudah dijaga bersih, maka oleh Allah dialiri ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah yang disebut dengan laduni dan rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga ketika diucapkan, dijelaskan, ya, hampir pikiran-pikirannya itu pikiran yang bersifat suci. Karena apa? Karena sumbernya adalah suci, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sami'tu, dan sungguh aku mendengar syaikh-syaikhina, guru-guru kami, Maulaya Al-Arabi, yaitu kekasih atau guru saya Al-Arabi radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada, yaitu Maulaya Al-Arabi. Yaqulu dawuh, sami itu saya pernah mendengar. Jadi katanya Ibnu Ajibah ini, aku pernah dengar guru kami, guru saya namanya yaitu Maulaya Al-Arabi. Beliau pernah berkata, itu yang bercerita itu Ibnu Ajibah, ya, menceritakan tentang dawuhnya gurunya pada saat itu. Beliau mendengarkan dawuhnya gurunya sambil menirukan seperti ini. Sami itu, aku pernah dengar guru saya dulu dawuh. Sami itu al-faqih al-banani. Aku mendengar seorang al-faqih, seorang ahli fikih al-banan yang bernama Syekh al-Banan, yaqulu berkata, kadat hikamu Ibni Athaillah antakuna wahyan. Hampir hikamnya Ibnu Athaillah itu sama dengan wahyu. Hampir sama dengan wahyu. Walau kanatis sholatu, andaikan sholat itu tajuzu boleh bi ghairil Qur'ani, bisa yaitu dibaca surat selain Al-Qur'an. Umpamanya ada kalimat yang boleh menggantikan Al-Qur'an di dalam sholat, la jazat, maka layaklah, maka bolehlah bikalamil hikami, menggunakan dengan yaitu kalimat-kalimat di dalam kitab hikam. Au kama qala, sebagaimana hal ini telah, au kama sebagaimana barang qala yang telah berkata atau diceritakan dalam hal ini. Jadi artinya apa? Artinya dari hebatnya hikam. Hebatnya hikam itu maksudnya. Bukan kok kemudian hikam itu bisa menggantikan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak. Itu menghiaskan, mengimbangkan. Ya. Mengimbangkan begini, mengimbangkan dari andaikan tidak ada Al-Qur'an, maka hikamnya yang layak untuk menggantikan. Itu artinya bahwa hikam itu adalah kitab di mana matan-matannya, kalimat-kalimatnya itu betul-betul kalimat yang sangat dalam nilainya untuk bertauhid kepada Allah, ya, untuk mengenal kepada Allah, untuk menjadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Itu layak hikam, ya, layak sekali kalimat-kalimatnya, bagaimana memposisikan, ya, seorang hamba di hadapan Allah. Itu luar biasa hikam, itu luar biasa. Posisi hamba di hadapan Allah itu betul-betul seorang hamba.
Ya, tidak ada tempat bagi hamba itu untuk sombong. Tidak ada tempat hamba itu untuk mengatur, tidak ada. Namanya hamba. Jadi hikam ini satu karya yang sangat monumental, yang hebat, yang luar biasa, yang mungkin akan update sampai ila yaumil qiyamah. Karena ini lahir bukan dari pikiran, tapi dari ilham yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Ya tentu yang dimaksudkan dengan cara menyeimbangkan dengan Al-Quran artinya tetap tidak bisa mewakili Al-Quran, tidak. Cuma maksudnya ini dari nilai pentingnya, ya luar biasanya hikam, kitab hikam itu. Isinya itu luar biasa itu loh. Sehingga andaikan boleh menggantikan yaitu ayat-ayat ketika dibaca di dalam Al-Quran, maka hikamlah yang layak. Karena dia sama-sama lahir dari Allah. Yang ayat Al-Quran yaitu merupakan kalamullah yang menjadi mukjizat Nabi yang kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW yang dijadikan pegangan hidup oleh umatnya. Sedangkan hikam itu sesungguhnya sama, bersumber dari Allah, tapi ia bukan merupakan wahyu tapi ilham, karena yang menerima adalah seorang soleh, seorang ulama, seorang yang bukan nabi, ya. Tapi sumbernya sama, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad talaba minni, walaqad talaba, dan sungguh talaba menyuruh, menuntut minni kepadaku, atau menyuruh lain-lain. Siapa Syekhun al-Arif al-Wasil, guru kami yang sudah menjadi seorang ma'rifah, orang yang sudah kenal betul dengan Allah, al-wasil yang sudah nyambung dengan Allah, al-muhaqqiqu yang sudah mencapai tingkat hakikoh, al-kamil yang sangat sempurna. Katanya Ibnu Ajibah, siapa yang dimaksudnya? Sayyidi guruku Muhammad al-Buzidi al-Hasani, yaitu guruku Muhammad Buzidi al-Hasani. Saya itu diperintah oleh guruku, guru muliaku, guru yang sudah wusul kepada Allah, guru ma'rifahku, guru hakikatku, guru yang sudah sempurna. Siapa yang dimaksudkan itu adalah Sayyidi, yaitu Muhammad al-Buzidi al-Hasani. Apa yang beliau suruh atau perintahkan kepada Ibnu Ajibah? An adau, agar supaya aku, katanya Ibnu Ajibah, agar supaya aku menulis alaiha, atas sebuah apa namanya, an adau alaiha, di atas hikam, sarhan, di atas matanya hikam ini, agar aku menulis, ya, alaiha, di atas sarahnya hikam ini, yaitu sarhan, sebuah sarah mutawassiton bainal makna wa yuhaqqiqul mabna, agar supaya aku menulis, ya, sebuah sarah yang mutawassit, yang tidak ringan dan tidak sulit, yang tidak berat dan tidak sulit, tidak ringan, ya. Jadi di tengah-tengah lah, biar nanti bisa bermanfaat di kalangan atas dan di kalangan menengah dan di kalangan orang-orang bawah. Jadi ini salah satu latar belakang penulisan penulisan kitab Iqadul Imam ini merupakan perintah guru, dan beliau memesankan agar dipermudah nulisnya, jangan mempersulit, jangan dibuat sulit sarah itu, biar mungkin semuanya biar bisa memahami. Mutawassiton agar ditulis di tengah-tengah, yubayyinul makna, dengan menjelaskan makna-makna di dalam matanya hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, biar dijelaskan di matanya. Makanya itu nanti di dalam kitab Iqadul Imam ini, setiap matan, ya, setiap satu alinea matannya hikam itu nanti kemudian disarai terus seperti itu, 1, 2, 3 terus seperti itu, sehingga yang disebut dengan yubayyinul makna, akan menjelaskan makna yang terkandung di dalam matanya hikam ini. Wa yuhaqqiqul makna, dan juga mentahqiq terhadap bangunan-bangunan kalimatnya ini, ya, untuk mendetailkan, meneliti, melakukan penjelasan secara detail terhadap bangunan-bangunan kalimat ini. Mu'tamidan
hale berpegang teguh fi dzalika dalam hal mensyara itu ala haulillah wa quwwatihi, yaitu berpegang teguh atas dayanya Allah wa quwwatihi dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau iltija kepada Allah, tidak sombong waktu ngarangnya, waktu nulisnya, dia betul-betul tawadhu, khusyuk, seakan-akan pena, tangan yang digerakkan itu bukanlah gerakan dia tapi semata-mata semuanya adalah daya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaftahullahu bihi min khazaini ilmihi wa hikmatihi. Beliau juga berpegang teguh di dalam mensarai kitab ini kepada daya dan kekuatan Allah juga. Wa ma yaftahullah, wa ma yaftahu, dan sesuatu ya, sesuatu yang yaftahullah yang menjadikan Allah membuka bi dengan min khazaini ilmihi, dari gudang ilmunya Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah ilmu-hikmahnya Allah. Jadi dia juga berpegang teguh apa-apa yang dibukakan oleh Allah dari ilmu-ilmu yang bersifat ghaib itu tadi. Itu yang menjadi pegangan. Jadi semata-mata di situ sumbernya. Jadi sumbernya adalah dari kekuatan Allah, dari daya Allah, dan apa yang telah dibukakan oleh Allah dari rahasia-rahasia dari gudang, yaitu rahasianya ilmu dan hikmah-hikmah. Itu modalnya beliau. Jadi tidak semata-mata lahir dari pikiran beliau, dari analisa beliau, tidak. Tapi semua itu lahir dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah karya kitab ini. Fa'ajabtu, kemudian aku memenuhi tolabatahu, akan perintahnya. Ketika saya diminta seperti itu, aku penuhi. Was'abtu, dan saya nuruti rubatahu, akan keinginan, yaitu Muhammad Al-Busiti, maksudnya gurunya. Roja'an ayyaqa bihi al-imta'a wa ya'umma bihi al-intifa'a, dengan harapan ayyaqa bihi al-imta'a, ya, akan mendapatkan satu al-imta'ah, yaitu memperoleh kenikmatan, keenaan. Dan juga ini mudah-mudahan memberikan manfaat, wa ya'umma bi al-intifa, memberikan manfaat secara keseluruhan. Jadi berharap mudah-mudahan ini akan memberikan keenaan kepada kita, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada seluruh umat manusia ya yang membutuhkan kitab, yang ingin belajar kitab ini. Wa ma taufiki, wa ma, dan tiada taufiki pertolonganku itu illa billahi, kecuali sebab Allah. Tawakkaltu, aku pasrah diri, wa ilaihi, dan kepada Allah, unibu, aku kembali. Wa samaituhu, dan aku namai kepada kitab ini iqadul himami, yaitu iqadul himam fi syarhil hikami, yaitu namanya kitabnya adalah iqadul himam fi syarhil hikam, yaitu membangkitkan semangat ya. Jadi ini menjadi sarannya kitab hikam. Ja'alahu, mudah-mudahan menjadikan ja'alahu, mudah-mudahan menjadikan kepada Ibnu Ajibah, siapa Allah khalisan, orang yang ikhlas, liwajil azimi, karena Allah Subhanahu wa taala, bijai Nabiil Mustafa Al-Karim, yaitu melalui Nabi kita, yaitu Nabi yang terpilih Al-Karim yang mulia. Alaihi afdhalus salat waskah, alaihi, mudah-mudahan ikut tetap bagi Nabi afdhalus salati, adapun sebaik-baik salawat, wa aska taslim, dan sebersih-bersihnya taslim. Itu mudah-mudahan diperuntukkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan kita sudah sampai pada akhir muqaddimah ini, dan insyaallah kita akan bahas setelah ini kajian ilmu tasawuf, mulai dari hal yang terkait dengan definisi tasawuf, dasar-dasar tasawuf, dan kemudian problematika di dalam tasawuf, sumber-sumber tasawuf itu apa. Nanti kita akan perinci setelah ini selesai. Tapi karena waktunya sudah
habis, kita akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.